Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Nur Jaya Jaya, channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja. Depan saya ada Beat. Ini datang kemarin sebenarnya. Ini tidak mogok ya. Datang kemari mau servis. Ini saya mau ceritakan kronologis. Sebelumnya ini motor mati-matian ya, tidak berebet, cuman mati-matian. Jadi kadang-kadang pada saat kita pakai kemudian berhenti itu kayak semacam idling stop gitu, mati-matian ya. Kemudian dia mengeluhkan bukan hanya itu, mau servis CVT juga ganti oli seperti biasa pada umumnya. Kemudian ini engkolannya berat dan starternya juga berat. Dia minta untuk ganti aki. Dan kemudian setelah saya bicarakan kepada yang punya, ini motor itu langsung saya langsung saya kasih tahu bahwa klep templarnya atau pelatuknya itu terbalik. Karena sebelumnya dia sudah turun mesin di Alfamart sebelah ya mungkin ya. Itu udah 1 tahun dan videonya ini penanganannya ada itu ya. Jadi engkolnya berat sekali seperti kayak mengengkol Harley Davidson seperti itu guys. Kemudian akinya juga sampai drop seperti itu ya. Itu selama 1 tahun dari semenjak turun mesin dia pakai engkol, kemudian engkolnya itu sangat berat sekali dan kalian bisa lihat sendiri. Dan sekarang sudah saya kemarin sudah saya perbaiki. Ini templarnya yang kebalik ya, ini sudah saya ganti. Kemudian ini tinggal mengatasi yang sebelumnya itu ya, mati-matian. Nanti akan saya tunjukkan kepada saudara seperti apa. Ini tidak merebet, sekali lagi tidak merebet. Kalau dinaikin enak-enak saja, normal seperti biasa umumnya. Cuman pada saat stasioner itu kadang-kadang tidak mau, mati sendiri. Oke, akan saya tunjukkan kepada saudara. Ya, yang saya lakukan ini sudah saya bersihkan. Untuk pampasnya saya bersihkan, kotor sekali memang. Throttle body sudah saya servis. Kemudian ada ini ya, saya tunjukkan sudah saya rubbing. Ada injektor TPS. Jadi kalian yang mungkin nggak punya alat seperti itu, minimal punya seperti ini ya, untuk merubbing atau untuk mencoba. Dan ada cop busi. Kalau cop busi memang ini sudah patah dalamnya ya, ini sudah diganti yang original. Nanti saya tunjukkan kepada saudara. Tuh, sudah seperti itu berjamur. Kemudian ada ganti aki, ganti oli, nanti ada karet head ya. Nanti akan saya tunjukkan guys, perhatikan untuk tekanan full pumpnya. Tuh ya, ini saya hidupkan. Mau hidup normal seperti biasa. Oh, mati ya, turun kembali. Hidupnya sudah mudah. Setel-setel ini juga tidak ngaruh ya. Kemudian sensor EICV-nya sini sudah saya bereskan, pernya itu sudah saya renggangkan, juga sama tidak ngaruh. Sensor TPS-nya juga sama tidak ngaruh. Injektor semuanya juga tidak ngaruh guys. Ada apa dengan motor ini ya sampai mati-matian seperti ini? Apakah kalian pernah mengalami? Silahkan sharing-sharing di bawah, berkomentar-komentar di bawah ya. Silakan, mungkin ada kalian yang ngalamin. Tuh seperti itu ya, mati-matian guys. Seperti itu ya, tidak mau stasioner. Oke, nanti akan saya coba
rubbing ini untuk rotaknya guys. Kali ini akan saya coba ganti rotaknya ya. Tenang saja, kalau ini tidak jadi, ini tidak akan dibebankan kepada yang punya motor guys. Jadi jika saudara yang keterbatasan alat atau yang lainnya, setidaknya minimal itu punya part-part ya, punya part-part yang nanti untuk bisa mencoba atau merubbing. Nah seperti ini. Nah seperti kasus yang dulu-dulu saya juga seperti itu. Karena malam-malam yang sering itu saya malam ya, servis malam, tidak ada spare partnya, maka motor saya yang jadi sasarannya ya untuk saya untuk mencoba, dan yang sering-sering malah dibeli sama yang punya motor. Oke, langsung saja kita langsung ganti rotaknya. Sebelumnya tadi perhatikan ini tekanannya ya guys. Ini tekanannya, perhatikan ini. Sebelum saya ganti rotaknya, saya coba lagi. Tuh tekanannya hanya 25 ya sampai 30-an, kelihatan itu. Nah ini mati lagi, tidak sampai 40 ya. Oke, turun, nanti mati. Nah ini mati ya. Oke ya, daripada lama-lama kita bongkar saja ini lagi. Ini kemarin sudah saya bersihkan, sebenarnya filternya kotor banget, namun tidak saya ganti karena saya tidak punya ya, lagian malam juga. Dan nanti saya lepas untuk ini. Ini saya pasang yang lem-leman saja ya guys, karena yang seperti ini, nah ini agak susah masuknya. Oke, coba ini sudah saya praktekkan berkali-kali nih, aman-aman saja, dan posisi sambungan di atas lebih baik ya. Kita lem pakai lem G ya, begitu ya. Nah kita posisikan di atas seperti ini. Nah caranya dipotong ya, dikurangin sedikit supaya karetnya lebih melar seperti itu, lebih tegang, jadi nanti masuknya lebih mudah. Oke, saya coba masukkan. Kita tekan sebelah sana, masukkan sebelah sana, kita sebelah sini tekan. Oke, ini udah masuk ya guys. Nah lebih mudah malah pakai yang sambungan ya. Caranya kita potong, kita kurangin karetnya ya, kemudian dilem pakai lem G seperti itu guys. Ya karet ini dipotong, kemudian disambung pakai lem G, itu akan lebih mudah diawet. Oke, kita coba ya. Kita coba ya guys, berapa tekanannya. Perhatikan. Oke, kita hidupkan. Lebih ya.
Oke, masih mati-matian guys. Ada apa gerangan ya pada motor ini. Ini sudah saya ganti rotaknya, masih mati-matian. Ya, coba saya reset ya. Ya, ini saya reset. Masukkan kabel jumper, yang di jumper hijau dengan coklat ya. Kemudian kunci kontak on seperti ini, dan kita cabut 1 2 3 4, masukkan lagi. Nah, seperti ini. Oke ya, kita off dan kita cabut lagi, kita on lagi, kita hidupkan lagi. Oke, ternyata masih mati-matian guys. Oke, nanti saya sambung lagi. Oke guys, selanjutnya ini saya bongkar headnya. Mau saya cek klepnya ya, seperti apa, karena tidak mau stasioner ini guys. Saya coba lepas headnya ya. Oke ya, ini mentok, kita naikkan. Oke, masih mentok ya. Oh, ternyata kurang tinggi ya guys. Oke, nanti akan saya ganjal lagi biar ini bisa ketarik ya, karena ini tidak saya turunkan ya guys. Nah, seperti ini. Nanti kita cek klepnya. Nah, ini kan mudah, bisa terlepas seperti ini. Oke, kita cek klep ini ya. Kita gunakan BBM atau pertalite seperti ini. Kemudian kita semprot guys. Yang satunya seperti apa? Bocor tapi tidak sebegitu ya. Menurut saya aman saja itu. Oke, saya rasa bukan ini ya guys penyebabnya. Nanti saya cari lagi. Headnya saya rakit kembali ya, karena tadi saya cek klepnya itu aman-aman saja. Namun setelah saya perhatikan ya, saya agak curiga juga. Ini benar-benar nggak saya roba-roba ya. Tadi videonya kalian juga lihat ya. Ini tidak saya roba, hanya saya masukkan ke sana. Kemudian saya perhatikan di sini guys, ini sampai saya tandai. Nah, ini huruf T ya, huruf T tuh. Ini lurus dengan ini ya. Dan nanti perhatikan di GGT minyak ini sudah top. Ini sudah top, sudah TMA. Piston sudah di atas, namun kita perhatikan ke sebelah sana guys, sebelah noken as. Nah, itu guys, perhatikan di magnet sudah top tadi itu ya. Nah, di sini itu tidak lurus, titik ini tidak lurus ke depan sini, garis ini juga tidak lurus dengan ini. Nah, ini titiknya ini terlalu ke atas ya. Semoga saja ini penyebabnya motor mati-matian Honda Beat ini ya. Nanti akan saya luruskan kembali posisi ini 1-2 nya itu lurus. Ini garis ini ya, ini ada garisnya, ini angka 1 di sini, nanti akan saya luruskan. Ini benar-benar tidak saya roba-roba dari sananya. Semoga saja ini yang menyebabkan Honda Beat ini pada saat di stasioner itu mati-mati terus ya, mati-mati terus, tidak mau stasioner. Oke, nanti akan saya luruskan. Dan kemudian setelah saya rakit nanti akan kita coba dengarkan bareng-bareng. Setelah saya lakukan beberapa rangkaian percobaan, ternyata motor ini masih mati-matian juga ya. Ini sudah saya kembalikan lagi
Ini semuanya aslinya saya kembalikan ya. Namun rotaknya belum saya lepas karena saya rasa ini tidak masalah, nanti saya lepasnya nanti saja. Ini menuju ke kuil, ini saya mau ganti kuil. Sebelum diganti nanti akan saya ukur primer, spool primer dan sekunder ya. Sebenarnya tadi saya sudah ukur itu normal-normal saja, tapi siapa tahu ini bermasalah pada saat hidup, saya nggak tahu ya. Nah, caranya kita ukur sekundernya seperti ini, skalanya di ohm, kilo ohm, bebas. Ini probe-nya mau positif negatif ditaruh di sini, itu bebas-bebas saja. Ini standarnya sih sekian guys. Ntar saya lepas dulu ini. Nah, ini untuk sekundernya 9,4 ya. Ini mau dibolak-balik bebas sama saja. Ini 9,4 ya, kelihatan. Nah, seperti ini kelihatan ya guys, 9,4. Kemudian untuk primernya 2 sekian ya, siap 2,6. Ingat ya guys. Nah, ini saya mau ganti yang baru, originalnya A25. Nah, jika saudara mau beli atau buat apa seperti itu, atau ragu atau gimana, nah di sini saudara bisa tes dari sini guys. Nah, ini ya. Jadi sebelum kemasannya disobek seperti itu, ini yang hijau, ini bebas bolak-balik ya kutubnya. Ini saya mau ngetes sekundernya. Nah, dari sini kita colok 9,6 ya, 9,6 untuk sekunder. Kemudian untuk primernya ini baru guys, ini baru ya, tapi mau saya coba nanti. Perhatikan 2,5 ya, langsung lepas saja ya. Kalau hijau pasti negatif ya, hitam positif untuk Honda. Oke, saya lepas koilnya ini, akan saya coba ganti yang baru guys. Sekedar informasi, untuk injeksi pakai injeksi ya, nggak boleh tukar-tukar sama yang karburator karena akan berakibat fatal. Oke, ini masih segelan ya, masih utuh. Oke, saya lepas dulu, saya gunting maksud saya. Nah, ini bawaannya guys, tadi sudah saya ukur ya, kita pasang saja. Nah, seperti ini. Nah, ini yang negatif, yang positif. Ini sudah ada warnanya, hitam dan hijau ya. Oke, kita pasang, kemudian nanti kita coba guys, apakah motor ini masih mau mati-matian ya, karena sudah beberapa rangkaian saya coba namun belum juga sembuh. Oke, saya pasang ke busi. Ini baru guys ya, businya juga baru, semuanya baru guys. Dikasih oli ya biar enak masuknya. Kita kasih oli dulu supaya tidak berat ya. Nah, seperti ini, karena ini susah kalau nggak pakai oli. Nah, kalau seperti ini kan licin, lebih mudah masuknya guys, seperti itu ya. Nah, kita putar-putar saja seperti ini ya. Oke, sudah masuk, kita pasang ke businya, kemudian kita coba guys. Oke ya, magnet juga saya sudah bersihkan, ini sudah bersih semuanya ini, tapi tetap masih mati-matian. Oke, sekarang kita coba guys, perhatikan ya.
tetap saja masih mati-matian ya guys. Tuh ya, tuh ya, nggak stabil guys. Oke, nanti akan saya cari lagi guys. Setelah melalui beberapa rangkaian uji coba percobaan guys, ini ada throttle body, ada sensor TPS nih, banyak ya saya coba ini. Semuanya tidak ngaruh, dan rotak saya ganti baru nggak ngaruh. Tekanan sebenarnya normal, kuil juga saya ganti baru tidak ngaruh juga. Sampai mesin ini saya bongkar ya, barangkali klepnya bocor, ternyata tidak bocor. Dan banyak serangkaian-rangkaian saya coba ya. Di sini magnetnya sudah saya bersihkan semuanya, tetap sama saja guys. Nah sekarang semoga saja ini finishing ya guys, semoga saja ini finishing. Terakhir tadi yang saya lakukan adalah saya pasang kembali semuanya guys. Aslinya motor ini pasang semuanya, sampai rotaknya udah saya pasang. Kemudian saya ada ini sensor IACV saya pasang kembali, sebenarnya sudah saya ganti juga ini. Ada ya, tapi tetap nggak ngaruh, sama saja mati-matian. Dan sensor TPS juga saya pasang semuanya, kabel semua saya nih, barangkali ada yang putus ya, coba saya tester. Dan kuil juga saya tester tadi ada ya, saya ganti baru juga, tetap nggak ngefek. Nah terakhir ini saya kayak semoga saja ini ya guys, ini akan saya coba dulu. Hal sepele sebenarnya guys. Nah ini sudah hidup, udah normal, udah nggak mati-matian. Dan setelan ini juga bisa disetel guys, ini ya. Tadi itu tidak bisa setel. Penyakitnya apa di sini guys? Sebelumnya rangkaian-rangkaian semuanya sudah dilakukan ya guys. Nih di sini ada baut penyetel ya. Ini saya akan tunjukkan. Di sini juga ada ini. Nah ini ya. Ini tadi saya setel-setel ini. Saya coba paskan. Sebelumnya direset dulu. Ya, sebenarnya saya reset tadi tapi nggak tahu ini kenapa ini direset ya. Seperti biasa di jumper, yang di jumper hijau, celerat merah dan coklat. Ini ya jumper seperti ini, pakai kabel jumper. Karena di speedometer itu muncul kode mil 8 ya, sensor TPS. Karena saya geser-geser tadi ya, ini sudah normal guys, nggak mati-mati. Saya tunggu-tunggu dari tadi ya, nggak mati-mati ini. Udah stabil ya, semoga saja ini finishing ya dari sekian percobaan yang saya lakukan. Karena di sini nggak muncul apa-apa ya. Nah ini sudah nggak mati-matian ya guys. Jadi yang saya lakukan sebelum penyetelan ini, baut ini ya, baut 7 dengan kunci L itu saya lakukan reset dulu karena muncul mil, karena saya geser-geser. Setelah itu saya paskan ini gas-gas ini, gasnya ini, di mana titik pasnya seperti itu. Nah motor ini bisa hidup nggak mati-mati guys dari tadi ini ya. Sudah saya tunggu-tunggu nggak mati-mati, tetap stasioner stabil seperti ini. Oke, dari sekian banyak percobaan, semoga ada manfaatnya buat kalian semuanya yang lagi sedang mengalami seperti ini, pusing mungkin ya. Tadi kasusnya itu di situ ya, jadi mungkin setiap motor berbeda-beda. Setidaknya ada referensi dari sekian banyak yang saya lakukan, mungkin bisa buat untuk referensi kalian ya. Jika ada Honda Beat itu bukan berbet, ini normal dibikin jalan itu normal-normal saja. Cuman pada saat berhenti seperti ini kayak macam idling stop loh guys, itu langsung mati dari grek gitu, mati sendiri. Ini masih hidup terus tuh, mati di starter hidup lagi normal seperti biasa, digas ya enak. Cuman pada saat berhenti mesti kayak gitu, kadang-kadang mati kayak gitu. Jadi mati-matian, bukan berbet tapi mati-matian ya guys. Jadi seperti itu ya, semoga ada manfaatnya. Dan dari awal sampai akhir saya mohon maaf bila banyak kurangan. Sampai jumpa kembali di lain waktu di video-video berikutnya di
channel Nur Jaya Jaya, channel seputar otomotif dan unboxing barang-barang apa saja. 2 hari saya menangani BT ini guys. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini nggak mati-mati ya guys dari tadi nih. Oke, nanti akan saya rapikan ya. Nanti saya coba dulu. Tuh nggak mati-mati. Semoga ini finishing. Terima kasih.